Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Hata homa tusadok luhutani halak Israel hatao. Ikon badiahamu, aina badia doau, Jahoba debatamunai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun kita berada, hidup dalam kekudusan. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, wah, hidup kudus itu sangat sulit untuk dilakukan. Sangat susah untuk kita lakukan. Bahkan mungkin sebagian dari kita sudah tidak dapat lagi mempertahankan hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena keinginan-keinginan daging. Karena tawaran-tawaran dunia ini yang lebih menarik, yang lebih kuat, yang lebih selalu saja datang untuk menggoda iman kita, kepercayaan kita untuk tidak hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, tapi mari kita ingat bahwa dasar hubungan kita dengan Allah adalah kekudusan. Kita jangan lupa bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita percayai dan kita imani itu, dan Allah yang kita ikuti itu adalah Allah yang kudus dan yang maha kudus. Sebab itulah Allah menginginkan kita sebagai umatnya juga harus hidup di dalam kekudusan. Dan harus menghadap kepada Allah hanya di dalam kekudusan. Persoalannya adalah tidak ada satupun dari kita yang dapat hidup di dalam kekudusan menurut standarnya Allah. Tidak ada satupun dari kita yang kudus kalau bukan karena kekudusan yang kita dapat, kita peroleh. Itu hanya karena kasih karunia Allah semata saja. Allah lah yang menguduskan kita. Sebagaimana arti dari kata kekudusan itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, kudus itu artinya dipisahkan. Kudus itu artinya berbeda, spesial. Oleh karena itu, ketika Allah memulai panggilannya kepada umat pilihannya, Allah mau umatnya hidup hanya di dalam kekudusan. Allah mau supaya umatnya tidak serupa dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Itulah pesan Allah ketika Allah memulai pemanggilan kepada umat pilihannya. Karena begitu banyak bangsa di sekitar mereka yang tidak menyembah Allah, yang tidak mengikut Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Tapi Allah mau supaya umat pilihannya itu hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudari, kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat tebusan Allah dan kita telah dikuduskan. Maka dari itu kita juga harus hidup di dalam kekudusan di hadapan Allah. Kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak seiman dengan kita. Jika orang lain masih memilih menyembah roh-roh dunia ini, kita janganlah meniru mereka.
Jika mereka mau menajiskan dirinya dengan hawa nafsu kedagingan, kita jangan mengikuti mereka. Oleh karena itu, pagi hari yang berbahagia ini, kita diingatkan kembali, marilah menggumuli, menjalani kekudusan hidup kita. Marilah kita hidup kudus, jangan serupa dengan dunia ini. Ingatlah, karena Allah yang memilih kita itu adalah Allah yang Maha Kudus. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kiranya Allah yang beserta dengan kita dan memampukan kita untuk dapat menjalani dan menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus buat kebenaran firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari yang berbahagia ini. Kami adalah umat pilihan Tuhan dan umat yang Tuhan kasihi, umat tebusan Tuhan. Maka sebaiknya kami juga harus taat kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus. Jika orang-orang di sekitar kami untuk memilih tidak hidup kudus, maka kami tidak boleh mengikuti mereka. Jika orang-orang di sekitar kami memilih untuk menajiskan dirinya dan hidupnya, maka kami tidak akan meniru mereka. Karena kami tahu Engkau adalah yang Maha Kudus. Engkau yang memilih kami di dalam kehidupan kami. Berkati setiap aktivitas kami, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.